Salam, selamat pagi sahabat terkasih. Hari baru sudah Tuhan berikan. Mungkin kita membuka ponsel pagi ini dan langsung disuguhi berita-berita. Demo di beberapa kota, harga bahan pokok naik, rasa khawatir tentang masa depan. Semua ini membuat hati kita bertanya-tanya, masihkah ada dasar yang kuat untuk kita berdiri? Mazmur 11 adalah jawaban indah bagi kita. Daud yang menulis Mazmur ini juga mengalami situasi penuh ancaman. Banyak orang berkata kepadanya, "Larilah, sembunyilah, terbanglah seperti burung ke gunung." Tapi Daud memilih berkata, "Pada Tuhan aku berlindung." Sahabat terkasih, Daud menolak nasihat untuk lari. Dunia menawarkan banyak jalan keluar instan. Ada yang memilih mengasingkan diri, menutup telinga dari realita. Ada yang mencari pelarian dalam hiburan, bahkan hal-hal yang merusak diri. Ada yang berkata, percuma percaya, lebih baik menyerah saja. Tapi Daud menunjukkan jalan berbeda. Jangan lari, datanglah kepada Tuhan. Mari kita bayangkan burung yang terbang ke gunung hanya untuk mencari tempat sembunyi sementara. Tapi perlindungan di dalam Tuhan adalah benteng yang tidak bisa ditembus oleh musuh. Mazmur 11 ayat 3. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Di Indonesia saat ini, kita bisa merasakan dasar itu tergoncang. Ekonomi yang naik turun, politik yang penuh ketidakpastian, keamanan sosial yang terasa rapuh. Banyak orang kehilangan arah. Tapi firman ini mengingatkan, ketika dasar dunia runtuh, kita masih punya dasar iman yang kokoh, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mazmur 11 ayat 4. Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus, tahtanya di surga. Matanya melihat, pandangannya menguji anak-anak manusia. Artinya, Tuhan tidak pernah kehilangan kendali. Dia tetap memerintah, bahkan di atas segala kekacauan bangsa-bangsa. Pandangannya tidak pernah salah. Dia melihat hati kita. Mari kita bayangkan seorang hakim agung yang duduk di kursi tinggi, tetap tenang meski ruang sidang penuh keributan. Tahta Tuhan jauh lebih teguh dari itu. Sahabat terkasih, kadang kita bertanya, mengapa orang benar juga diuji? Tuhan bukan tidak peduli. Ujian itu justru memperkuat iman kita. Seperti emas dimurnikan dalam api, begitu pula orang benar diproses dalam kesulitan. Sedangkan orang fasik yang menolak Tuhan akan berhadapan dengan keadilannya. Hujan api dan belerang, angin panas yang membakar, itulah isi piala mereka. Di sini kita melihat kontras. Ujian bagi orang benar menghasilkan kekuatan, tetapi jalan orang fasik berakhir dalam kebinasaan. Sahabat terkasih, akhir Mazmur ini penuh pengharapan. Sebab Tuhan adalah adil. Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajah-Nya. Itulah tujuan akhir kita, melihat wajah Tuhan. Hidup di dunia penuh ketidakpastian. Tapi perjalanan orang benar selalu berakhir dengan kemenangan. Sahabat terkasih, mari kita hubungkan dengan kondisi kita. Bangsa kita sedang diuji oleh masalah ekonomi, sosial, dan politik. Orang benar juga ikut merasakan dampaknya. Tapi mari kita ingat, tahta Tuhan tetap teguh. Tuhan mengasihi bangsa ini, dan Ia rindu umat-Nya hidup dalam kebenaran. Daripada hanyut dalam kecemasan,
Mari kita jadi terang menjaga integritas, menabur kasih, dan mendoakan bangsa kita. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, pagi ini kami datang membawa bangsa kami. Kami melihat demonstrasi, harga-harga yang naik, ketidakpastian yang membuat hati resah. Tapi kami percaya tahta-Mu tetap tegak. Berkati pemimpin bangsa kami dengan hikmat, beri rakyat-Mu keteguhan, kuatkan orang-orang benar untuk tetap setia, dan tolong kami agar tetap hidup dalam kebenaran, sampai kami memandang wajah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, mari kita pegang janji Tuhan. Meski dasar dunia tergoncang, Tuhan tetap jadi perlindungan kita. Jika renungan ini menguatkan hatimu, jangan lupa untuk klik like, komen, share, dan subscribe ya. Mari kita terus bertumbuh bersama dalam firman Tuhan. Sampai jumpa di renungan pagi berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.